Halo, halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mbak Agi, bukan dengan saya. Kalau dengan saya kan yang tiap hari masih ketemu. Dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita dari Forum News Network bersama saya Subhan Arif. Dan saya Agibeta senang sekali menjumpai Anda pada hari Senin, tanggal 30 Oktober ya Mas Yersu ya. Ya, 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 ya. Oke, tapi kita belum sempat makan siang bersama ya, Mbak Agi ya. Beda ya, ya. Kebetulan lagi sebenarnya banyak juga di antara kita kalau hari Senin tuh biasanya puasa. Setahu saya Pak Anies juga puasa ya. Puasa Senin Kamis, Mm-mm. tapi kelihatannya hari ini karena diundang Pak Jokowi, jadi ya mesti membatalkan puasanya gitu kalau nggak salah ya ini. Karena siang ini eh, Pak Jokowi, bukan siang ini. Mhm. Tadi siang Pak Jokowi itu mengundang tiga orang bakal calon presiden, yakni Pak Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Pak Prabowo. Nah, kita sebutnya sesuai dengan urusan pendaftaran di KPU ya. Dan abjadnya juga begitu kan, hurufnya A dulu ya, Iya. G, baru kemudian P gitu ya Mbak ya. Jadi Mhm. mereka dia undang makan siang bertiga, dan saya lihat banyak komentar-komentar, nah begini situasi situasi politik kan jadi adem, Pak Jokowi Mhm. menunjukkan kenegarawanan. Saya Mhm. jujur aja mengerucut kening Mbak Agi, memang Mhm. iya, memang ini menunjukkan sikap kenegarawanan Pak Jokowi gitu, bahwa betul Pak Jokowi mau netral. Mohon maaf, saya udah nggak percaya itu yang gitu-gitu tuh Mbak. Soalnya bukan apa-apa ya, saya bukan mau prejudice mau apa. Satu, faktanya bahwa yang kelihatan sekali putranya Pak Jokowi itu kan Mhm. sekarang Gibran itu kan ikut berkontestasi. Ya, Mhm. bagaimana Pak Jokowi mau kita anggap netral? Oke, kalau soal soal ini nggak dipersoalkan, tapi soal bahwa kalau jalannya benar gitu ya, ikut kontestasinya benar, ya mungkin kita masih bisa menyimpan kepercayaan terhadap Pak Jokowi gitu. Tapi kan tahu kita prosesnya sejak awal nggak benar ini. Sejak di Mhm. Mahkamah Konstitusi aja udah nggak benar. Gimana mau kalau awalnya nggak benar, masa ujungnya bisa benar? Kok saya nggak percaya seperti itu. Apalagi kalau nggak salah Pak Jokowi juga beberapa waktu yang lalu mengundang makan malam ya Mbak ya. Makan malam ya itu Iya. para para buzzer gitu ya. Jadi Mhm. ya istana itu udah becek gitu loh. Jadi saya jujur saya skeptis dengan undangan makan siang ya, presiden bertiga ini. Saya nggak tahu kalau Anda Mbak. Kalau siap saya salah tolong dikoreksi deh. Iya, Mas Ersu. Memang malam sebelum pendaftaran Pak Prabowo dan Gibran ke KPU itu berarti tanggal 24 malam ya. Hmm. Jadi Selasa malam lah, malam Rabu. Itu Pak Jokowi kan mengundang juga para relawan ke istana begitu. Salah Hmm. satunya adalah relawan dari Bara JP begitu. Yang ini kan pendukung pendukung keras Pak Jokowi, termasuk Hmm. yang paling tua begitu. Hmm. Dan kemudian ya mereka menjelaskan bahwa supaya mereka dukungannya kan mereka memang kepada Prabowo dan Gibran gitu. Hmm. Dan kemudian juga mereka untuk mengkonsolidasikan dukungan. Jadi istana itu bukan lagi tempat yang suci untuk ngomong-ngomong soal kenegaraan, membicarakan soal keadilan, masa depan bangsa dan sebagainya. Itu sudah dikotori dengan ambisi pribadi gitu. Keinginan untuk terus berkuasa dan sebagainya. Orang akhirnya melihat demikian. Kalau seandainya ini jadi posisinya para capres ini ketika diundang oleh Pak Jokowi untuk makan siang pun sepertinya posisinya ya setara saja dengan para Ya, relawan tersebut. ya Ya ini masih saya sama nganggapnya sih ini gitu. semacam lipstick, dan kalau ada yang diomongin di situ soal mau fair ya lip service gitu aja paling ya kan. Iya ya, kita jadinya melihat seperti itu dan saya rasa tidak hanya kita ya yang pesimis melihat hal tersebut dan kemudian kita juga skeptis apa sih ini agenda di baliknya. Karena kalau saya melihat nih salah satunya yang mengunggah paling awal soal berita ini misalnya dari Detik lah ya. Ini berita Detik ini banyak juga dibaca begitu dan banyak yang mengomentari begitu. Salah satunya misalnya dari Pak Sabar Antonio Sihotang misalnya, dia mengatakan demikian Mas Yersu, sudah dikasih makan siang, jangan ributin lagi putusan MK yang kontroversial ya. Tidak apa-apa. Toh saya punya dinasti keluarga. Nanti kalau Prabowo dan Gibran menang, pasti kalian dikasih jabatan. Nggak usah khawatir. Jadi rupanya ini menyindir gitu ya, menyindir. Dan kemudian ada bernama Udin nih, Mas Udin bikin acara-acara seperti itu biasanya karena Maharaja Mukidi ada maunya atau karena terpaksa. Ini kan sesuatu yang bernada sangat-sangat pesimis Ya begitu. lebih sadis ini ya malahan ya. Lebih bisa ini para netizen ini. Kemudian ada yang bernama Umar Permana mengatakan ini mah udah kebaca, ada udang di balik rempeyek. Kemudian seorang bernama Wawan mengatakan ngeri manuver politik Pak Jokowi.
Ya, kurang lebih demikian Mas Heru. Jadi apapun yang dilakukan oleh Pak Jokowi saat ini orang sudah curiga lebih dulu. Iya, Walaupun ya, saya kira nggak berlebihan, nggak salah kalau publik juga berpikiran semacam itu. Jadi kalau gitu tadi saya nggak sendirian dong ya mikir begitu ya Mbak. mhm. Ya. Iya, Mas Yersu tidak sendiri begitu, karena memang orang akhirnya membaca begitu setelah banyak yang dilakukan Pak Jokowi terhadap keadaan saat ini begitu. Kalau kalau sebelumnya kan orang melihat yang melakukan pembelahan itu adalah para buzzer gitu, walaupun orang pada tahu ya kalau buzzer itu dipelihara, dipiara begitu ya, ada yang membiayai juga begitu. Dan tapi kalau saat ini orang kan melihat yang melakukan pembelahan ini adalah Pak Jokowi sendiri begitu. Jadi melakukan pembelahan dan kemudian suasana menjadi sangat panas, eskalasi meningkat begitu. Suara-suara di media sosial itu mencerminkan hal tersebut dan kemudian Pak Jokowi ujuk-ujuk begitu mengumpulkan para capres seolah-olah Iya, ingin iya, iya, iya. mengjustifikasi perkataan dia sebelumnya bahwa dia akan bersikap netral. Ya siapa Hmm. yang percaya begitu kan? Iya, 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 iya. Oke. Jadi saya kira tapi kan posisinya mungkin para capres misalnya terutama Pak Mhm, Ganjar dan Pak Anies misalnya ya mhm, kalau nggak dipenuhin yang lima undangan yang undang presiden kalau kalau dipenuhin dia tahu juga ya untuk apa sih sebenarnya gue paling mau dipakai lagi untuk semacam pencitraan gitu untuk lipstiknya Pak Pak Jokowi kan begitu ya dan silakan dan kan pernah juga sebelumnya bahwa masyarakat bebas memilih nanti apa memilih siapa calon presidennya Pak Anies, Pak Ganjar, Pak Prabowo. Iya, mhm, rakyat sih bebas memilihnya, tapi yang menghitung suaranya siapa kan gitu. Ya. Dan sekarang ini bukan hanya kita saya kira ya yang justru mhm, PDIP yang mhm, membesarkan Pak Jokowi dan keluarganya yang puluhan tahun membesarkan Pak Jokowi dan keluarganya gitu. Kalau dihitung itu berapa ada berapa pilkada sih itu? Pilkada Pak Jokowinya 3 kali pilkada, Gibran 1 kali pilkada, dan kemudian Bobi 1 kali pilkada, 5 kali pilkada gitu ya Mbak ya, betul. 5 pilkada Ya. dan 2 pilpres itu pun sekarang sudah mulai buka-bukaan gitu, mulai bongkar-bongkaran bahwa ya mereka benar-benar mempertanyakan etika dari Pak Mhm, Jokowi dan keluarganya yang dibesarkan mhm. oleh mereka dan tiba-tiba sekarang dikhianati oleh Pak Jokowi dan keluarganya. Masa PDIP juga akan percaya nih kalau Ganjar juga masih akan percaya pasti enggak lah gitu ya. Iya, iya jelas Mas Esu. Jadi buka-bukaan ini pun kita melihat bahwa ini sebagai sesuatu yang sudah tidak terbendung lagi oleh PDIP ya, oleh tokoh-tokoh begitu. Karena walaupun Mbak Puan itu dia berkata bahwa masih masih apa ada lip service juga lah ada Mbak Puan untuk menenangkan mungkin ya dengan mengatakan bahwa itu tidak ada perpindahan 3 periode. Tapi semuanya dari mulai Ganjar, Ahmad Basarah gitu sebagai koordinator, terus kemudian sampai ke bawahnya, begitu Deddy Sitorus sebagai sekretaris, dan kemudian juga Mas Mantan Hinton, Pasaribu, begitu ya. mantan Napitupulu, Adian Napitupulu sangat Adian keras sekali, Napitupulu ya. gitu. Iya betul. Dan ini semua bersuara saling bersautan. Kalau saya lihat mereka seperti bersafari ada di mana-mana Mas Ersu, gitu. Apa ada di podcast, kemudian ada di wawancara apa dan sebagainya, dan suaranya itu senada saling menguatkan. Kalau sudah demikian, orang kan lebih percaya kepada yang mana. Orang kemudian melihat posisi juga dari Mbak Puan ya. Banyak juga kan yang apa namanya menduga bahwa Mbak Puan mungkin mengatakan demikian, Puan Maharani mengatakan demikian karena memang dia saat ini posisi dari keluarganya yaitu dalam hal ini adalah suaminya yaitu ada namanya disebut-sebut dalam kasus korupsi BTS dan itu masih berlangsung di pengadilan masih sebelum belum sesuatu yang inkrah begitu kan jadinya dia posisinya memang masih labil dan kemudian juga ada pernyataan begitu kan bahwa menurut Hasto ini kan memang ada tekanan ada kartu truf dari para ketua Tertutup. umum. Ya, ini politik sandra maksudnya kan ya gitu. Betul. Nah, itu mungkin juga bisa terjadi kepada Mbak Puan. Kalau dikatakan di situ para ketua umum gitu kan, ini mereka ada kartu truf yang dimainkan oleh Pak Jokowi, oleh penguasa begitu. Dan ini juga kalau kita melihat investigasi dari teman-teman media begitu, ada juga yang mengatakan bahwa Pak Airlangga misalnya ya dikatakan sebelum ada deklarasi terhadap Gibran gitu, dia juga mengumpulkan para para senior Golkar gitu di sebuah restoran dan kemudian dia menceritakan di situ bahwa dia juga sudah diperiksa oleh Jaksa Agung mengenai kasus soal apa korupsi untuk minyak begitu Mas Hersu untuk ekspor minyak ketika kita sedang menghadapi krisis minyak pada saat itu yang dimana dia sebagai menteri tentu saja walaupun yang melakukan di bawah atas pengetahuan atau tanpa pengetahuan dia karena memang para para apa ya para eksportir atau para pemilik usaha kelapa sawit ini kan
memang juga para menteri-menteri juga yang mungkin malah ada yang senior, lebih senior dari Pak Erlangga, ada juga. Jadi memang ini sudah amburadul lah seperti itu. Iya, Tapi iya. Pak Erlangga mengatakan bahwa dia mengalami, dia ada kasus seperti itu. Artinya memang ada Mas Hersut Sandera itu begitu. Ya, ada. Dan sekarang ini yang lebih menarik itu adalah pada PDIP ya, karena kan tadinya ada edaran dari Hasto ya yang mengingatkan agar untuk tidak apa ya, untuk menjaga hubungan dengan Pak Jokowi, tidak menyerang, tidak ofensif. Sekarang malah Hasto yang melakukan orkestrasi ya sebagai untuk menyerang Pak Jokowi ini. Dan ini karena Hasto ini sengaja membuat press release loh ya kemarin itu ya. Jadi yang dia menyatakan soal kartu truf para ketua umum, kemudian juga soal soal yang lain-lain, termasuk banyak hal ya yang dibongkar oleh Hasto. Ini saya kira ini menunjukkan memang terjadi perubahan sikap dari PDIP gitu, yang karena dia rupanya sampai satu kesimpulan bahwa nggak bisa lagi kita menahan diri semacam ini terhadap Pak Jokowi, karena Pak Jokowi sudah all out mendukung Pak Prabowo dan Gibran kan begitu. Jadi saya mungkin jadi ya kalau mereka udah anggap sudah patah arang lah hubungan ini, ya dia mau nggak mau mereka all out sekarang itu. Nah, itu yang saya kira sekarang ini jadi menarik, dan kemudian makanya kenapa kita kaitkan juga, nah kalau diundang ke istana, PDIP juga termasuk Ganjar juga pasti akan senyum-senyum aja karena dia udah tahu lah apa sesungguhnya apa gitu. Dan ini kan selama 10 tahun orang udah terbiasa kan dengan gaya politik Pak Jokowi itu, udah terbaca lah pokoknya sen kiri belok kanan gitu itu kan. Jadi mungkin jangan-jangan ini ketika makan gitu Ganjar sama Anies mungkin colek-colekan gitu ya. Walaupun juga jauh-jauh, atau mungkin WA-WA-an gitu nih, bro, apa nih ya bro, gitu-gitu ya. Iya bisa jadi begitu ya Mas Ersu. Dan yang kita juga bertanya-tanya, ini kan yang dicalonkan ini satu paket ya, antara capres dan cawapres. Kenapa cawapres tidak diundang juga begitu kan? Netizen ini juga banyak bertanya, mungkin kenapa tidak diundang? Padahal yang rame itu justru cawapresnya begitu. Capresnya sudah dideklarasikan jauh-jauh sebelumnya begitu kan? Dan terutama cawapres adalah cawapres dari Pak Prabowo. Nah, netizen ini juga menduga-duga Mas Hersut bahwa mungkin karena takut canggung apa yang akan dibicarakan, gestur juga pasti akan dibaca, ada ahli-ahli yang membaca raut muka, gestur apa, dan apa yang dipercakapkan di situ, posisi duduk apa dan sebagainya. Jadi sehingga diputuskan cawapres tidak diundang. Mungkin demikian gitu. Tapi ya benar. Orang gitu. Sekarang tuh fokusnya ke capres. Bahkan yang ditunggu orang sekarang tuh bukan debat capres lagi, tapi debat cawapres kok yang ditunggu. Iya, kalau kita melihat posisi duduk juga kan Pak Jokowi berhadapan gitu ya dengan Anies, dan kemudian Pak Prabowo agak berjauhan berhadapan juga dengan Pak Ganjar begitu. Ya dari saat ini yang sedang memanas sebetulnya kalau kita lihat baik itu di media sosial, di berita dan sebagainya, dan juga para buzzernya di mana saling menyerang, itu adalah Pak Prabowo dengan Pak Ganjar, Mas Hersut. Dan ini posisinya agak berjauhan nih, walaupun bertatap-tatapan gitu. Yang anteng dan kemudian kayaknya adem dingin ini adalah posisi Anies ya. Dan dia tampaknya santai-santai saja gitu kalau melihat dari beberapa foto yang sudah dirilis begitu oleh media. Saya rasa saya juga membayangkan bagaimana Pak Jokowi ini lurus berhadapan dengan Anies, posisinya kan demikian. Jangan dilihat senyum-senyumnya Mbak, mungkin dia sepanjang jalan udah baca sholawat asgil sampai 1000 kali, jadi dia anteng. Iya. Ini memang posisi yang Pak Jokowi saat ini sedang dalam posisi yang sangat dilematis ya kalau saya rasa. Saya kira kredibilitasnya udah di titik naik sekarang. Ya. Betul. Dan sekarang orang jadi menduga-duga ini apa nih? Karena sekarang eskalasi tidak mungkin menurun, tapi akan terus menaik. Mulai besok itu akan mulai ada sidang ya, yang diharapkan itu terbuka di MK begitu. Dan kalau terbuka kemungkinan besar itu akan ada live gitu, dan itu eskalasi makin meningkat gitu. Nah, apakah dijanjikan live Mbak sesuai dengan perjanjian waktu semacam waktu itu apa ya, technical meeting gitu lah kalau pertemuan pertama katakan Pak Zimli kan itu bukan rapat ya, bukan sidang pada waktu itu ya, pokoknya teknis membicarakan untuk yang pelapor itu akan diperiksa secara terbuka, sementara yang terlapor itu akan diperiksa secara tertutup karena itu berkaitan dengan kehormatan dari majelis yang diperiksa. Tapi mungkin saya menyarankan untuk mereka yang dilaporkan, orang seperti Saldi Isra, seperti Arfi Hidayat, minta saja terbukakan. Tertutup itu untuk melindungi yang terlapor.
Tapi kalau yang terlapor merasa dia tidak perlu ada yang dilindungi, dia minta terbuka aja. Saya menyarankan begitu. Jadi mungkin yang minta tertutup hanya Pak Anwar Usman, yang lain minta aja terbuka semua begitu. Jadi akan publik bisa melihat seperti apa yang terjadi. Ini menarik loh, banyak sekali sorotan publik begitu. Dan saya kira kalau toh tadinya banyak orang yang mempertanyakan independensinya dan netralitas dari Pak Jimli juga mempertaruhkan hal yang lebih besar. Walaupun kita tahu Pak Jimli putranya caleg dan pengurus Gerindra ya Pak Jimli itu ya. Iya, betul. Ya, dan Pak Jimli juga sempat mendukung Pak Prabowo, pernah juga hadir ke rumah Pak Prabowo. Tapi saya kira Pak Jimli nggak akan mempertaruhkan reputasi yang dibangun sekian puluh tahun hanya untuk hal yang semacam ini gitu ya. Nah, itu yang menarik itu karena memang kemudian nantinya pertanyaannya ini kalau wilayah etis ya yang kan begitu majelis kehormatan itu kan wilayahnya etis kan gitu. Tapi yang menjadi krusial kan soal yang digugat oleh Denny Indrayana. Denny Indrayana mempersoalkan itu keabsahan juga dari Gibran. Ini berkaitan dengan undang kekuasaan kehakiman yang menyatakan kalau ada konflik of interest dan kemudian dia tidak mengundurkan diri, ya keputusannya bisa batal kan begitu. Dan ini berkaitan dengan pencawapresan Gibran tanggal ini bukan Gibran, pencawapresan pergantian calon presiden dan calon presiden itu kan mulai berlakukan tanggal 26 Oktober kemarin sampai 8 November kan Mbak ya. Jadi makanya kemudian Denny akan disidangkan lebih dulu besok itu rencananya gitu. Juga terbang dari Melbourne. Jadi nanti saya kira gini yang jadi pertanyaan, rasanya sih agak sulit ya buat Pak Anwar Usman itu tidak kena sanksi kode etik ya karena selain laporan dari Denny Indrayana kan sebenarnya sudah dimulai dengan Saldi Isra dan Arif Hidayat ketika menyampaikan dissenting opinion itu kan kalau orang Jawa nyebutnya cetowelo-welo, transparan banget bagaimana perang dari Pak Anwar Usman yang tidak netral dan kemudian bagaimana dia tidak hadir dalam pertemuan dalam rapat permusyawaratan hakim untuk yang tiga kasus sebenarnya ditolak semua kan, yang kata Saldi alasannya pada waktu itu dia ingin netral gitu, tapi belakangan ketika ditanya oleh Arif Hidayat, enggak, dia bukannya netral tapi dia sakit perut kalau nggak salah begitu ya. Dari situ aja kan sebenarnya orang sudah bisa menduga kalau diperiksa lagi ya paling nanti Arif Hidayat dan Saldi Isra itu akan menegaskan kembali penjelasannya dalam dissenting opinion, dan dari situ saya kira sulit untuk mengelak begitu. Cuman pertanyaannya nanti apakah bisa dieksekusi keputusan itu gitu loh ya. Kan, karena hakim majelis kehormatan itu kan wilayahnya wilayah wilayah etik bukan wilayah eksekusi. Nah, kalau saya nggak tahu kalau dalam hukum ini, kalau dalam agama kan kalau prosesnya udah haram ya pasti hasilnya halal. Haram juga dong, nggak mungkin prosesnya haram kemudian hasilnya jadi halal kan begitu. Tapi di luar itu menurut saya yang agak rawan adalah dengan sikap PDIP itu, ini kan bisa bergulir ke arah proses politik di DPR itu ya, dan nanti di MPR saya kira nanti bergulir ke MPR ya kalau kemudian berkaitan dengan impeachment sekarang ini di DPR itu posisinya oposisi dalam tanda petik gitu ya, kita menghitung ada Nasdem, ada PKB, ada PKS yang mengusung Anies, kemudian ditambah Ganjar, PDIP dan P3 itu total udah 54,60%, Mbak. Udah lebih dari 50%. Kalau ditambah katakanlah ditambah dengan Demokrat yang kelihatannya juga goyang-goyang di Pak Prabowo itu Demokrat berapa? 9,3% kalau tidak salah. Jadi udah 63% sekian Mbak gitu. 64 malah 64 sekian ya hitungannya ya. Jadi ini serius, apalagi kalau nanti ditambah DPD gitu ya. Jadi ini jangan dianggap main-main, ini prosesnya bisa dalam pekan-pekan ini banyak hal bisa terjadi loh. Jadi mungkin itu yang diantisipasi juga mengapa kemudian Pak Jokowi mengundang makan siang 3 orang capres ini, Pak. Gitu. Betul, sangat. Orang melihatnya seperti itu, Mas Ersu. Karena besok sudah mulai akan ada persidangan dan kemudian dimungkinkan dalam persidangan itu akan timbul gejolak juga berdasarkan pertanyaan dari hakim begitu, dan kemudian juga para hakim MK yang memutuskan sebelumnya seperti Pak Saldi Isra dan sebagainya, karena dari hasil investigasi atau hasil dari media dan juga banyak ya di WA grup wartawan gitu, mereka mungkin tidak menuliskan tapi banyak yang mengetahui hal tersebut gitu Mas Ersu, dan kemudian menceritakan salah satunya adalah soal gerakan dari
Pak Anwar Usman sebelum tanggal 16 Oktober tersebut, di mana diputuskan soal uh, usia minimum dari capres dan cawapres. Jadi memang ada apa yang dilakukan oleh Pak Anwar Usman ini untuk mempengaruhi begitu. Ada indikasi ke arah sana, Mas Hersu, untuk mempengaruhi para hakim yang lain agar mengikuti putusan seperti yang dia inginkan. Nah, apakah ini memang betul begitu? Seperti kita mendapatkan isu-isu ini kan kita dapatkan dari berbagai narasumber. Narasumbernya dari mana? Dari MK juga begitu. Nah, apakah ini memang ada dan kemudian terungkap di dalam persidangan tersebut? Ini akan menjadi ramai dan bisa jadi malah jadi geger begitu, Mas Hersu. Ya, ya. Jadi untuk mengantisipasi itu semua begitu, kita tidak tahu loh. Seperti misalnya apa yang pernah terjadi di ketua KPU ketika dia bertemu dengan seorang wanita itu kemudian ternyata diam-diam mengabadikan dengan kamera apa dan sebagainya. Begitu juga yang terjadi pada Pak Firly Bahuri, ketua KPK, di mana dia melakukan pertemuan, ternyata tidak hanya di GOR bulu tangkis itu, kalau menurut si pelapor kepada polisi, kepada Polda, itu si pelapor ini indikasinya menyatakan bahwa pertemuan itu tidak hanya terjadi di sana. Nah, apakah ada rekaman CCTV ataukah ada foto yang belum dipublikasi? Ini kan menjadi deg-degan gitu ya oleh pihak-pihak yang berperkara ini. Begitu juga dalam proses di MK-MK ini begitu. Apakah kemudian jika ada pertemuan, jika memang betul ya apa yang isu-isu selama ini beredar dan beredar kuat begitu, itu apakah memang ada? Kalau seandainya ada, apakah nanti akan ada dokumentasinya apa dan sebagainya? Ini kan kita masih belum tahu. Bisa jadi itu akan terungkap. Nah, saya rasa ini adalah Pak Jokowi mengumpulkan ini dalam rangka mendinginkan gitu. Mendinginkan para pendukung dari para capres ini begitu kan, yang kemarahan sangat kuat ini terdatang dari para pendukung Mas Hersu, seperti misalnya Ganjar. Kemarahan para pendukung Ganjar yang selama ini menjadi pendukung kuat dari Pak Jokowi, yaitu para mantan komisaris BUMN, dirut BUMN, terus kemudian aktivis LSM, apalah, banyak sekali begitu, budayawan apa dan sebagainya. Ini kan kemarahannya sangat sangat besar sekali begitu, dan itu juga yang diindikasikan ketika itu Gibran akhirnya deklarasinya ditunda begitu karena adanya kemarahan yang seperti ini. Nah, sekarang ternyata kemarahan itu tidak menyurut, tapi malah makin membesar begitu, Mas Hersu. Ya, dan yang parahnya kan PDI yang tadinya menahan diri sekarang sudah mulai meluapkan kemarahannya gitu ya. Dan betul. kan nggak kuat kan nahan kemarahan di dada itu, akhirnya keluar juga gitu ya. Setelah ditahan sekian salah satunya Mas Hersu yang sekarang sedang ramai dipercakapkan oleh teman-teman media, yaitu adalah salah satunya target dari PSI, Mas Hersu. Dikatakan bahwa dari pihak penguasa lah begitu ya, ini menginginkan PSI ini kan lolos di parlemen gitu, dan pastilah wong dipimpin Kaisang gitu. Oleh Kaisang, dan tapi target itu yang membuat orang ternganga, tidak main-main. Ada yang mengatakan targetnya sekitar 6%, tapi ada juga yang mengatakan tidak, saya dengar targetnya itu sampai 9%. Kalau seandainya memang sampai sedemikian besar, dan siapa yang digerogoti dalam hal ini? Ini kan pasti PDIP begitu, nggak mangkel gitu ya dalam hal ini. Saya rasa itu yang terjadi, dan infrastruktur bisa jadi tidak hanya digunakan infrastruktur kekuasaan ya Mas Hersu, itu tidak hanya digunakan untuk Prabowo dan Gibran, tapi juga untuk PSI, si anak baru ini begitu. Iya. Dan Gibran juga dalam kesempatan udah pengen mengubah kandang banteng di Jawa Tengah kan, itu tabu betul itu ucapan semacam itu ya. Betul, apalagi Pak Prabowo sudah mengatakan kandang banteng akan berubah menjadi kandang Garuda begitu kan. Dan kemudian gerakan dari yang di Jawa Tengah begitu itu juga sudah menyiapkan begitu untuk bahkan Kaisang ini dari PSI Jawa Tengah ya menginginkan Kaisang ini untuk menjadi gubernur Jawa Tengah dan sebagainya. Ini memang luar biasa sekali Mas Hersu. Jadi kalau ini hanya pertemuan mengundang para capres ini, saya rasa itu tidak akan, ya ini hanya bunga-bunga sajalah, besok juga orang sudah lupa begitu. Ya, apalagi kalau pertemuannya dilakukan sehari menjelang persidangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi kan begitu, orang pasti mengaitkan kan sumber persoalan itu sekarang ini kan sebenarnya di Mahkamah Konstitusi kan begitu ya. Betul banget, karena sebenarnya kalau seandainya sekarang dialihkan begitu ya oleh para buzzer dari Pak Prabowo dan juga dari Gibran, itu seperti misalnya mereka mengarahkan kepada kemampuan Gibran yang walaupun dia adalah anak muda, dia usianya masih 36 tahun, tapi dia memiliki kemampuan untuk memoles
Solo menjadi kota metropolitan. Solo sangat berbeda begitu ya dengan kabupaten atau kota madya yang lain gitu, infrastrukturnya, terus kemudian prasarana-prasarananya begitu, keramaiannya, kesiapan dia dalam menjadi kota turis apa dan sebagainya begitu. Hanya dalam waktu 2 tahun, 2,5 tahun lah gitu ya, Solo sudah bisa berubah seperti itu di tangan seorang Gibran. Yang dipoleskan seperti itu, seperti misalnya ya Gibran dikatakan dia adalah apa ya, dibandingkan dengan Sultan Syahrir ya kalau tidak salah, kemudian dan Jenderal Sudirman, Mbak, ampun deh. dan Jenderal Sudirman. Oh ya. Iya. Iya kan dibandingkan. Oh iya karena Jenderal Sudirman ketika dia ini usia masih muda ya, tapi 29 jangan tahun salah. ketika dia dilantik menjadi Panglima Besar TKR itu umurnya 29 tahun. Sementara kalau Sultan Syahrir itu ketika jadi Perdana Menteri yang pertama umurnya sama dengan Gibran, 36 tahun. Tapi yang mau keterlaluan banget gitu. Ya, tapi ya dan kemudian kita tahu loh Panglima Sudirman ini seorang kiai juga begitu. Dia Ya. seorang Dan guru. juga seorang dia memang juga pasukan, dia pernah jadi Danco kan di peta Iya, gitu ya. iya, iya betul. Dia orang yang dari sejak kecil sudah digembleng baik secara agama, baik secara kemampuan taktis begitu. Jadi ya kalau seandainya dibandingkan sebenarnya ya keterlaluan lah itu yang mengatakan entah siapa yang mengatakan demikian gitu ya Mas Hersu. Ya. Ya, 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 ini situasinya saya kira bisa kita sebut bisa sebagai uncertainty ya, situasi tidak menentu gitu ya. Kalau mungkin minjem judul film apa yang dulu wartawan Australia yang tinggal di Jakarta menjelang hari-hari tahun 65 apa Ya, living The in Year danger. of Living Dangerously ya judulnya kalau nggak Ya. salah gitu ya. Jadi situasinya seperti itu saya kira kalau bahasanya Pak Bung Karno saya kira very very coloso ini sekarang ini situasinya. Semuanya bisa sangat terjadi dan kita juga sebenarnya nggak usah jauh-jauh mengingatkan 98 itu dulu banyak sekali orang yang dihidupi oleh Pak Harto puluhan tahun loh. Pak Harto itu kan sampai berapa sih? Sampai 7 periode ya, yang 7 periode yang belakangan nggak selesai 32 tahun gitu ya. Bayangkan seperti apa kenyangnya orang-orang itu dihidupi oleh Pak Harto, tapi ketika situasinya berbalik ya mereka dengan cepat berbalik ya. Pak Jokowi kan baru 10 tahun, jadi belum cukup kenyang lah gitu. Kenyang tapi belum kemelkaren gitu kayak zamannya Pak Harto gitu ya Mbak. Iya, dan sekarang apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi yang orang memotret ya sekarang yang kalau orang Jawa bilangnya apa diungkit-ungkit, diundat-undat begitu ya. Pak Jokowi kemana pada tahun 98 gitu. Orang yang saya tidak tahu, saya sendiri juga tidak tahu 98 Pak Jokowi melakukan apa juga untuk mendorong reformasi begitu ya. Tapi orang melihatnya seperti ini Mas Irsu, orang yang tidak ikut memperjuangkan reformasi, tidak ikut berdarah-darah, tapi sekarang menggunakan segala daya upaya untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya dari hasil reformasi tersebut. Dan kemudian demokrasi yang diupayakan gitu dengan mengorbankan nyawa dan sebagainya. Tapi sekarang demokrasi ini kan menjadi seperti kayak diobrak-abrik Mas Hersu, ya kan? Dengan kita untuk membuat MK saja itu berapa lama orang tidak tidur gitu kan untuk bisa membuat kita membuat lembaga seperti MK, seperti KPK dan sebagainya, itu kan lembaga-lembaga hasil dari reformasi. Dan kemudian ketika sebelumnya berjalan baik-baik saja, menuju kepada kedewasaannya, terbentuk sedemikian rupa, begitu kan, infrastrukturnya, membentuk sebuah lembaga itu tidak mudah, begitu kan. Kalau saya melihat seperti misalnya ada seorang presiden dari presiden yang berikutnya, misalnya sebelumnya namanya adalah departemen, ketika pindah berganti pemerintahan, berubah menjadi kementerian, itu saja untuk satu departemen itu memerlukan sekian miliar Mas Hersu untuk perubahan sekedar nama. Apalagi untuk dia kemudian membentuk sebuah departemen itu betul-betul atau membentuk sebuah lembaga, apalagi ini adalah lembaga hukum untuk menjaga lembaga hukum itu menjadi betul-betul untuk rakyat, untuk membawakan keadilan untuk rakyat, untuk masa depan Indonesia yang lebih baik, yang makmur, sentosa, apa dan sebagainya. Dan tidak mengkhianati UUD 45 itu sangat-sangat menjaganya itu sangat-sangat sulit. Tapi dalam jangka waktu sekejap itu bisa kita melihat kok gini gitu ya. Jadi ginilah, percayalah gitu ya bahwa pertemuan hari ini, makan siang hari ini itu ya pokoknya hanya berguna untuk headline di media massa saja gitu ya. Jadi tapi kalau untuk untuk proses politiknya bahwa kemudian Pak Jokowi akan netral dan sebagainya enggak banget lah gitu. Pasti kita semua
sudah sejak awal kita menyimpulkan jangan terlalu optimis dengan dengan cara-cara pencitraan yang sebenarnya udah basi lah, kita udah hafal semuanya pola-pola semacam ini gitu ya Mbak ya. Iya, kita belum pernah melihat begitu ya Mas Hersu di Indonesia ya. Kita jangan melihat di luar. Kalau orang sekarang kan membandingkan, oh itu keluarga Kennedy kakak beradik begitu kan, mereka bisa menjadi jaksa agung, mereka bisa menjadi presiden, mereka bisa menjadi pengacara, mereka bisa menjadi senator begitu kan. Ya dilihat dulu Mas Hersu, mereka sekolahnya di mana dan mereka berprestasi sendiri-sendiri loh. Ya ketika seorang jaksa agung dari klan Kennedy itu menjadi jaksa agung, sebelumnya dia adalah orang sangat tahu, dia orang yang pandai untuk berdebat, dia menghafalkan ribuan pasal, saya pernah membaca riwayatnya, orang yang ingatannya sangat kuat gitu ya. Jadi kalau seandainya bisa seperti itu ya wajar-wajar saja begitu. Itu walaupun orang melihat dinasti Kennedy, klannya Kennedy, tapi orang rela-rela saja, bahkan orang Amerika merasa bangga memiliki mereka ada sebuah keluarga yang diakui oleh dunia, demikian cerdasnya keluarga tersebut, walaupun kemudian keluarga itu ya karena berbagai hal seperti kutukan Kennedy orang menyatakan demikian, Skandal macam-macam lah ya. Banyak. macam-macam. Tapi kalau seandainya yang ada di Indonesia sebutkan apa namanya politik dinasti yang kemudian tidak menggunakan infrastruktur, kekuasaan, dan ketika orang tuanya atau ibunya itu masih menjadi gubernur, masih menjadi bupati apa sebagainya, kemudian istrinya nyalon, anaknya nyalon, keponakannya nyalon gitu ya Mas Yersus, mana yang tidak menggunakan infrastruktur dan juga tidak ada cawe-cawenya begitu. Ya. Oke, saya kira sekali lagi kita jangan terlalu optimis dengan makan siang ini akan mengubah bahwa proses demokrasi ini akan berlangsung dan pemilu akan berlangsung adil. Enggak lah, itu cuma sekedar untuk kebutuhan headline di media massa saja gitu ya. Dan sekarang ini apesnya saya kira buat Pak Jokowi kan dia nggak punya lagi buzzer seperti dulu yang menggoreng setiap pertemuan-pertemuan semacam ini kan saya lihat nggak terlalu digoreng oleh buzzer. Kalau tuh ada buzzer yang akan coba goreng pasti dihajar juga oleh buzzer sesama buzzer yang dulu tukang goreng-goreng itu juga gitu kan Pak ya. Buzzer-buzzer Pak Jokowi yang dulu itu sekarang kalau saya lihat cenderung melecehkan. Terus kemudian juga ada hal seperti ini mereka sudah pesimis lebih dulu. Terus mereka juga membuat diksi-diksi yang dulu dia pakai untuk membela Pak Jokowi, sekarang dipakai untuk menyerang Pak Jokowi. Jadi memang susah loh Mas Yersu membentuk buzzer. Ini dibentuk buzzer itu tidak hanya sekejap, terutama untuk buzzer yang demikian aktif gitu ya, Yes, okay. yang mengabdikan hidupnya 24 jam gitu. Itu tidak matiku untuk iya, Pak Jokowi gitu ya. iya itu apa namanya pejagesang dari Pak Jokowi begitu kan. Sementara kalau relawan itu berbeda begitu. Relawan itu dia masih bekerja apa dan sebagainya. Bahkan kadang dia ada banyak relawan yang hanya bekerja di hari Sabtu Minggu saja kan saat keadaan dia senggang apa dan sebagainya begitu susah. Dan sekarang Pak Jokowi ini relatif apa buzzernya adalah buzzer yang ada di Pak Prabowo begitu ya. Yes, oke. Okay. Baik, kita tinggalkan ya Mbak Agi. Topik apa ya yang cukup menarik untuk kita bahas? Ada gempa ya yang agak mengejutkan ya di Kalimantan Tengah ya Mbak ya. Dan iya, betul Mas Yesus, tapi tidak terlalu terekspos. terlalu gede sebenarnya kan ya, tidak terlalu gede, tapi satu buat orang Kalimantan itu mengagetkan karena seumur-umur Kalimantan Tengah ini terjadinya ya, seumur-umur mereka nggak pernah ada gempa, jadi yang mereka pikir aneh-aneh aja ya, dikira ada raksasa, ada apa dan sebagainya gitu ya. Tapi buat kita yang paling serius, loh, apa nggak bahaya tah ini? Karena ini kan Kalimantan itu kemudian disebut tidak aman dari gempa gitu, makanya kemudian dipilih sebagai ibu kota negara baru kan gitu. Betul. Jadi ini memang tidak banyak yang menyoroti ini, tapi ini sempat jadi trending topik di Twitter. Mungkin saya kaget juga, loh, ada gempa ini di mana? Karena Indonesia ini tiada hari tanpa gempa sebetulnya, walaupun cuma hanya 1-2 magnitudonya begitu, dan kemudian karena itu pusat gempanya ada di tengah laut, begitu Mas Ersu, dan juga dengan kedalaman tertentu yang jauh, sehingga orang tidak begitu merasakan gitu. Tapi kalau yang di Sampit ini sejauh ini yang saya lihat, kalau melihat petanya itu ya Mas Ersu, memang sepertinya titiknya itu ada di darat ya, mungkin karena itu ya, sehingga magnitudo 4,5 pun itu sudah terasa kuat sekali begitu. Kalau saya melihat apa yang ada yang apa di Twitter ini, karena yang ramai ini di Twitter yang menjadi trending ini, Bu Susi saja mencuit, dia mengatakan Kalimantan gempa menarik untuk dicermati. Wah, dicermati apanya ini Ibu? Langsung banyak yang menangkap nih. Dan kemudian ada juga mengatakan ini Susi Pujiastuti. Ibu Susi Pujiastuti.
Betul, dia sangat rajin untuk mencuit hal-hal seperti ini. Kemudian ada yang menanggapi Mas Yersu, ini rupanya penduduk Sampit ya, karena ini gempanya terjadi di Sampit, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Dia mengatakan seperti ini, kaget banget subuh-subuh ada gempa. Jadi sebenarnya gempa itu terjadi pukul 1 lebih 21 menit gitu. Dia mengatakan kaget banget subuh-subuh ada gempa, orang sini pada keluar dikira ada monster. Padahal mah gempa. Saking nggak percaya ada gempa di Kalteng, yang pertama orang sini pikirin malah monster, dia mengatakan demikian. Terus kemudian dia menyambung testimoni dari bapak ibu yang teriak-teriak, terus beberapa yang rumahnya pinggir jalan, mikir rumahnya itu ditabrak tronton. Jadi mungkin saking bergemuruh dan sangat kuat, sehingga mengira rumahnya itu ditabrak oleh tronton. Biasanya kalau terjadi gempa, itu malah justru kita seperti mengayun ya Mas Ensu, nggak ada suaranya. Apalagi kalau tengah malam, kita akan tidak tahu bahwa ada gempa, baru besoknya ada berita. Tapi ini Kalimantan Tengah ini berbeda Mas Ertu. Kalau saya melihat dari ada banyak sekali, ada ratusan cuitan yang saya sempat baca, itu semuanya mengatakan bergemuruh, sangat kencang, keras, itu tadi yang mengira ada monster, monster apa yang di sana, tidak ada. Padahal cuma 4,5 skala Richter ya. Ya, 4,5 magnitudo, tapi kan ini ada di darat, Mas Hersu. Kalau mudah-mudahan saya tidak salah membaca ya, ini peta yang muncul di apa namanya di Google, ini terjadinya gempa itu ada di darat. Kalau gempa di tengah laut mungkin tidak terlalu bermasalah, dan kemudian ini gempa yang dangkal. Biasanya gempa yang di dalam, jauh di dalam itu memang tidak begitu terasa ya di perut bumi. Tapi kalau gempanya itu termasuk gempa yang dangkal, nah itu mungkin penyebabnya itu sehingga terjadi mungkin semacam patahan atau apa. Ini ada dia ini apa penduduk dari Sampit ini mengatakan begini Mas Hersu. Soalnya pada nggak pernah ngerasain sama sekali efek panik yang pasti karena kayak kejatuhan bom gitu suara awalnya. Wah ini betul-betul Mas Hersu. Kayak kejatuhan bom gitu suara awalnya. Terus tiba-tiba bergetar. Orang sini ngerasain dentuman kayak gitu. Mostly karena petir gede atau badai. Dan kaget karena ini tanah berasa retak. Seumur-umur pada nggak pernah ngerasain kalau ada gempa di Kalimantan, khususnya daerah Kalteng. Wah, ini kalau kita pakai istilahnya para netizen, jangan-jangan bicara tanda-tanda apa lagi nih, tondo apa lagi ini Kalimantan yang katanya aman gempa gitu, sekarang Ya. begitu ibu kota dipindahkan ke sana, kok malah gempa. Dan ada yang curiga, jangan-jangan bukan gempa ini gitu, jadi efek dari pembangunan apa gitu kan, ada yang juga bicara seperti itu kan Mbak. Iya, ada yang mengatakan demikian, Mas Ersu, dan kemudian mereka yang mengetahui soal Ring of Fire, ya ini kan memang Kalimantan tidak dilalui. Dia mengatakan juga, wah fenomena yang perlu dijelaskan oleh para ahli, sebab Kalimantan berada di tengah, bukan di Ring of Fire. Semoga ada penjelasan yang lengkap dari ahli. Kalau di Jawa itu sudah sesuatu yang biasa saja ya Mas Ersu. Apalagi para menteri dulu kan ya, misalnya seperti Pak Basuki juga pernah mengatakan bahwa tidak ada gempa lah kalau di Kalimantan itu begitu. Seperti dia misalnya begini, Kalimantan ini bersih, nggak ada jejak gempa bumi begitu. Itu dikatakan oleh oleh Pak Basuki dulu ya. Terus kemudian juga Pak Jokowi mengatakan janji Jokowi soal lokasi ibu kota baru bebas banjir dan ancaman tsunami hingga gempa bumi. Jadi bebas dari ancaman gempa bumi gitu. Apalagi tsunami, kalau nggak ada gempa bumi kan biasanya gempa itu yang menyebabkan tsunami. Jadi aman lah. Jadi ini apa yang terjadi di IKN karena memang ini adanya di Kalimantan Tengah loh Mas Hersu begitu. Tapi dirasakan sampai ke Ketapang. Ketapang itu lokasinya di Kalimantan Barat. Jadi cukup kuat. Oke, lagi. Yang lain masih ada atau cukup? Sepertinya cukup saja ya Mas Hersu. Banyak ya, sudah banyak hal yang kita bahas kali ini, kita simpan untuk besok ya, karena tapi saya kira besok pasti fokus perhatian publik adalah ke hasil dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ya. Tapi saya kira mungkin besok belum ada hasilnya, karena ada proses ya. Beberapa kali kan setelah pelapor nanti akan diperiksa terlapor dan sebagainya, baru nanti saya kira yang akan ditunggu-tunggu orang adalah keputusannya gitu ya Mbak ya. Betul. Besok itu kick off-nya saja lah gitu ya. Oke, Mbak Agi, kita mesti akhiri perbincangan kita kali ini. Sampai ketemu lagi ya besok ya. Kita mesti mohon pamit, Mbak Agi. Saya Subhan Arif. Dan saya Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.